Kasus penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak terus berlanjut. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya Denny Hendrata akan menindak tegas anggotanya jika terbukti terlibat dalam penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Selain memeriksa 3 anggota TNI Angkatan Laut yang diduga terlibat, anak korban juga dimintai keterangan. Penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Penembakan bos rental mobil. Kasus penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak. Mulai kerja lagi, oh my god, liburannya sudah berakhir. Gak berasa udah mau tahu udah kerja lagi ya Dwin. Pada ngedumel aja nih ya. Lu parah sih Shell, ngedumel nih padahal kita tim liputan tuh pada turun ke lapangan loh, liputan Nataru. Di jalan-jalan kita liputan. Enak ya masih bisa liburan ya? Oh iya, sorry, lu gak cuti ya. Enggak lagi nih, emang kemarin kemana liburannya? Seru banget. Kemarin gue liburan ke Bali. Biasa Dwin, gue di sana rental mobil biar bisa keliling-keliling aja sama keluarga, nyantai-nyantai gitu. Biar bisa kemana-mana ya di Balinya ya. Nah tapi ini familiar banget nih sebenarnya dengan keyword nih ya, mobil rental dan juga keyword berikutnya adalah tahun baru. Karena di kejadian ini ada di tahun baru, Shell, tentang kasus penembakan yang melibatkan korbannya adalah bos rental mobil. Aduh, apaan lagi sih Dwin? Lu yang bener-bener aja baru awal tahun udah ada kasus-kasus penembakan. Emang semuanya juga pada kaget ada kejadian ini, tapi emang sebelumnya belum pernah baca apa itu? Enggak, gak tau, gue sibuk liburan, gue gak tahu juga. Ya udah kalau gitu, sini gue kasih tahu. Nah sebenarnya terjadi penembakan yang merenggut nyawa seorang bos rental mobil. Yang dimana bos rental mobil ini masih berusia 48 tahun. Kejadiannya di mana sih? Di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak yang melibatkan anggota TNI AL. Nah sebenarnya kejadian ini bermula saat mobil rental ini ditemukan berpindah tempat beberapa kali sampai akhirnya ditemukan di tangan oknum TNI AL Sertu AA inisialnya. Nah kira-kira gimana kronologinya? Nih Shell, kayak gini nih. Sebenarnya itu simple ya, bermula ketika seseorang ingin merental mobil. Nah, ada pria yang diketahui sebagai penyewa mobil datang ke rental mobil Makmur Jaya di Kecamatan Raja Kabupaten Tangerang. Nah, kejadiannya kapan? 30 Desember 2024. Ini mungkin pas lu lagi siap-siap mau ke Bali itu ya, Shell ya. 30 Desember 2024. Nah, dia menyewa sebuah mobil Honda Brio untuk 3 hari, yang dimana tenggatnya itu berakhir pada Kamis 2 Januari 2025. Nah, dari situ kita udah lihat ya, ini kan semuanya normal, seems normal, nggak ada beda-bedanya dengan rental mobil pada umumnya. Tapi ketika 1 Januari 2025, kecurigaan ini mulai muncul ketika perangkat GPS yang ditempel ini di mobil rental ini ternyata terdeteksi dilepas dari mobil itu. Nah ini kan pasti memunculkan kecurigaan ya, dari mobil rental ini mobil mau diapain gitu kan ya. Nah akhirnya membuat pemilik rental ini bernama Ilyas Abdurrahman, 48 tahun, bersama 7 rekannya melacak manual, mencari keberadaan mobil, dan akhirnya mobil itu didapati berada di daerah Saketi, Banten. Nah, dari sana nggak gampang-gampang aja, nggak ditemukan langsung gitu. Tapi ternyata mobil ini sempat berpindah-pindah dan akhirnya korban ini, tim dari mobil rental ini terus mencari pelakunya siapa, pelakunya ada di mana. Nah, lalu berlanjut lagi nih, pada Kamis 2 Januari, sudah tenggatnya untuk dikembalikan, pukul 4:10 waktu Indonesia Barat, subuh-subuh nih, pemilik rental mobil dan timnya berhasil menemukan mobil ini parkir di depan minimarket yang ada di rest area tol kilometer 45 Tangerang Merak. Nah, mereka melihat mobil Brio ini tuh ada nih di depan minimarket nih, dan ada juga salah satu dari para pelaku ini yang memang sedang beristirahat. Dari sana adalah percobaan untuk langsung mengamankan sang pelaku. Nah, ketika sudah diamankan ini, sebenarnya dari laporannya itu ada eskalasi situasi. Nah, eskalasi situasinya ini itu bertambah besar ketika rekan dari pelaku ini datang, 2 orang. Di mana rekan pelaku ini datang dengan mobil Sigra berwarna hitam sambil membawa senjata api, dan akhirnya ada tembakan. Nah, bunyi tembakan pasti kan kita semua pada panik nih. Nah, itu ada kurang lebih tembakannya 4-5 kali, Shell.
Wah, banyak ya. Nah, itu kan pasti bikin nggak cuman orang-orang yang ada di sana, tapi bahkan satu rest area ini mungkin kedengaran sama suara tembakan gitu ya. Nah, insiden ini akhirnya menyebabkan Ilyas terkena luka tembak di dada dan juga di tangan. Lalu sementara anggota tim rentalnya ini yang berinisial R juga mendapatkan tembakan yang menembus tangan hingga perut. Keduanya akhirnya langsung dilarikan di rumah sakit umum daerah Balaraja. Tapi memang naas, kejadiannya akhirnya tercipta satu korban jiwa, yakni Ilyas harus meninggal karena luka tembak di bagian dada. Banget ya, masa udah bawa kabur mobil gitu ya, dia salah, masa malah nembak si pemilik rental mobilnya sih, kayak aneh nggak sih? Terus itu yang nembak tuh sebenarnya siapa sih, penyewa itu? Memang ini masih sangat rumit gitu ya, dan emang ini yang menarik, Shell, karena banyak pihak yang terlibat di sini. Nah, tapi memang menariknya adalah penembak ini bukan si penyewa mobilnya, Shell. Terus siapa? Nah, gini, jadi ternyata mobil Brio ini sudah berpindah tangan sebanyak 3 kali. Nah, tadi yang gue sebut, itu ada beberapa pihak yang terlibat. Setelah kejadian, polisi melakukan penyelidikan di hari Jumat, tanggal 3 Januari. Jadi langsung ya, sehari setelahnya, itu Ajat Sudrajat, selaku penyewa, penyewa ini ditangkap di kontrakan milik saudaranya, di Bitung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Lalu, Ajat Sudrajat ini ternyata sebelumnya sudah berkontak nih, sudah dihubungin oleh siapa? Oleh Rizky, anak dari pemilik rental mobil ini, yang dimana menjelaskan Rizky bilang kalau sebelum penembakan ini terjadi, ia sudah berkomunikasi menghubungi si Ajat, si pelaku ini. Tapi pada saat kejadian, Rizky bahkan tidak melihat adanya Ajat Sudrajat, si penyewa mobil ini, ada di tempat sama sekali. Nah, yang menariknya lagi nih, Sel, ada perbedaan keterangan antara dua pihak. Yang di sini pihaknya adalah polisi dan juga dengan TNI Angkatan Laut. Di sini dua pihak ini, maksud gue ya, punya perspektif yang berbeda. Sebenarnya memang ada beberapa versi. Nah, yang satu versinya dari polisi ya. Kalau kita lihat dari keterangannya polisi, menurut Kapolda Banten, di sini Irjen Pol Suyudi Aryoseto. Peristiwa itu bermula ketika dugaan penggelapan mobil rental milik Ilyas Abdurrahman. Mobil Honda Brio ini disewakan oleh Ajat Sudrajat AS kepada seorang berinisial IH. Nah, ada nama baru ya di sini ya, ada inisial baru IH, yang diketahui juga menggunakan identitas palsu dengan menyerahkan KTP dan juga KK gitu. Nah, jadi IH ini diidentifikasi sebagai identitas palsu. Lalu berlanjut nih, setelah disewakan, IH menyerahkan mobil itu kepada RH. Nah, yang dimana kemudian menjualnya kepada IS. 3 nama muncul lagi. Ya, ulangin dikit ya nih ya, biar ngerti nih. IH menyerahkan mobil ini kepada RH, dan RH akhirnya menjualnya lagi kepada IS dengan harga awal, yakni kayak semacam down payment, ternyata Shell, namanya 23 juta. Kalau dari keterangan polisi lebih lanjut, ternyata setelah penyelidikan itu 40 juta. Tapi ternyata untuk down payment-nya itu memang 23 juta, Shell. Nah, kan sebenarnya aneh ya, mobil Brio mana mungkin dapat 40 juta gitu. Apalagi 23 juta gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah aneh. Nah, lalu lanjut nih. IS menjual mobil Honda Brio kepada AA. Nah, tadi yang udah disebut di awal tuh, AA ini melalui perantara SY senilai 40 juta rupiah. Nah, jadi ada memang banyak pihak gitu yang dilibatkan di dalam perpindahan mobil ini. Dan di dalam perpindahan mobil ini ternyata banyak transaksi gitu. Lalu berikutnya pastikan dari tim rental ini juga akan mencari gitu korban dan juga anaknya. Tadi seperti yang sudah gue sebutin, melihat GPS ini tuh ada 3 terpasang sebenarnya di mobil ini. Tapi ternyata dari penglihatannya, dari identifikasinya itu 2 dicabut. Nah, dari GPS yang terakhir inilah diketahui tadi lokasi terakhir dan menemukan mobil itu di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Nah, sebenarnya ada informasi juga kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat sampai akhirnya di kilometer 45 ini. Jadi ada perpindahan di sana, ada usaha dan ada kiat yang dilakukan oleh si pelaku untuk berpindah tempat gitu. Nah, dalam peristiwa di rest area tersebut terjadi tarik-menarik antara pihak rental dan pihak yang menguasai mobil. Hal tersebut diduga memicu penembakan yang menyebabkan Ilyas tewas dan 1 orang lainnya terluka. Itu menurut polisi. Nah, yang ini kita sekarang kalau kita lihat dari sisi yang disebutkan oleh TNI Angkatan Laut. Nah, sebenarnya kalau kita lihat langsung dari pernyataan Panglima Koarmada RI, Laksdia TNI Denny Hendrata. Nah, di sini Denny menyampaikan kronologi yang sedikit berbeda. Sebenarnya sedikit aja gitu, tapi kan sedikit ini juga berdampak ya pada keseluruhan penyelidikan gitu. Nah, menurut dia, insiden ini bermula dari laporan bahwa 3 anggotanya, yakni Sertu AA, lalu ada Sertu RH, dan juga KLKBA, dikeroyok oleh sekitar 15 orang. Nah, ini kan angkanya aja udah beda.
Ingat ya, tadi yang di awal kita ngomong 7 orang, 7. Sekarang ada 15 orang katanya dikeroyok di lokasi yang sama, tempat dia menjelaskan bahwa permasalahan utama terkait pembelian mobil tersebut, yakni di kilometer 45 itu. Nah, namun di sini Denny juga mengakui bahwa salah satu anggotanya melepaskan tembakan yang mengakibatkan kematian dari Ilyas Abdurrahman selaku bos rental mobil. Selain itu, satu orang dari pihak rental mengalami luka-luka akibat insiden ini juga. Jadi ini bagian ini sama, Shell. Bagian ini kronologinya sama dari TNI AL. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Tapi dari menurut hasil penyelidikan sementara Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal, belum ada bukti yang mengarah prajurit TNI AL ini merupakan backing sindikat penggelapan mobil, tetapi hanya sebagai pembeli saja. Nah, ini sebenarnya itu tadi kita udah lihat 2 perspektif ya, Shell. Nah, tapi kita juga pastinya mau tahu dong dari saksi yang ada di sana, yakni si anak korban ini yang tadi disebutkan namanya Rizky. Di sisi lain ini, pernyataan soal pengeroyokan dibantah oleh anak korban, Agam Muhammad Nasruddin. Ini anaknya dari Ilyas yang berusia 24 tahun. Memang Agam memastikan pada saat hendak mengambil kembali mobil rental, telah dilakukan upaya persuasif kepada anggota TNI Angkatan Laut. Nah, jadi wah ini kan cukup bentrok ya, satu pengeroyokan, satu upaya persuasif, represif, persuasif. Itu aja udah beda banget. Nah, Agam mengatakan nih di sini, dari ucapan resminya ya, kita tidak mengeroyok padahal dari awal menyarankan persuasif waktu disaketi. Tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Nah, di sini juga dia menyampaikan kecewaannya. Dia merasakan susah banget mencari keadilan di negara ini menurut saya, karena tidak sesuai apa fakta yang terjadi di lapangan. Gitu katanya si Rizky, seperti itu di sini. Nah, di sini juga dia menyebutkan bahwa sebelum kejadian ia sempat melapor ke Polsek Cinangka terkait dugaan penggelapan mobil, tetapi tidak mendapatkan respons yang memadai. Ada kesaksian juga di sana, Shell. Kalau tidak dari awal, jadi tidak sempurna Kak untuk kasus seperti ini. Malah kita dituduh sebagai pengeroyok gitu. Berarti kan ini beda-beda ya pernyataannya dari berbagai pihak. Terus tapi sebetulnya gimana sih kelanjutan soal keterlibatan TNI AL dalam kasus ini tuh gimana? Gue kayak kurang paham. Sebenarnya kan dari kasus mobil rental yang harusnya normal-normal aja, yang biasa-biasa aja, ini kan sebenarnya eskalasinya karena ada penembakan tadi dan melibatkan katanya di sini oknumnya TNI Angkatan Laut. Nah, ada 4 tersangka dalam kasus ini dan 4 tersangka ini sudah diamankan ya. Yang pertama itu penyewa mobil AS berusia 29 tahun, lalu yang kedua IS. Nah, IS ini itu 39 tahun yang sudah ditangkap dua-duanya. AS dan IS sudah ditangkap. Lalu ada 2 yang masih masuk daftar pencarian orang DPO, masih buron seperti itu. Yang pertama itu ada IH dan juga RM seperti itu. Nah, 4 orang pelaku ini, penggelapan kendaraan ini masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, AS itu pelaku utama yang menggelapkan kendaraan milik korban Ilyas Abdurrahman. Lalu berikutnya itu IH yang kini masuk DPO itu berperan sebagai otak penggelapan kendaraan itu atau orang yang menyuruh AS menyewa kendaraan milik korban. Nah, kemudian pelaku RH memiliki peran menjual kendaraan milik korban kepada tersangka IS sebelum dijual lagi ke kelompok anggota TNI Angkatan Laut dengan inisial AA dan juga BA. Lalu akhirnya TNI AL mengadakan konferensi pers pada Senin 6 Januari 2025 di mana di sini Pangko Armada Laksdia Denny mengklaim dan mengakui keterlibatan dari ketiga anggotanya. Yang pertama tadi ada Sertu AA, lalu juga ada Sertu RH dan KLK BA. 3 anggota TNI AL ini diketahui diidentifikasi berasal dari Satuan Kopaska Armada 1 dan KRI Bontang. Lalu Komandan Pusat Polisi Militer TNI AL Laksma Samista menyebutkan 3 pelaku penembakan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan. Nah, lalu di sini Laksdia Denny tadi ya juga mengklaim sebenarnya senjata api yang digunakan oleh ketiga prajurit TNI Angkatan Laut itu merupakan senjata organik. Jadi bukan rakitan. Jadi ada asumsi-asumsi ini senjata rakitan dan lain-lain. Enggak, itu senjata organik. Tapi kenapa mereka punya senjata? Karena ketiga prajurit ini merupakan ajudan gitu. Ya, tapi kan ternyata kan keluarga korban juga bilang kalau nggak ada pengeroyokan, ini beda-beda pendapat, beda-beda versi. Tapi kan
gimana nih? Ya memang sangat disayangkan karena kasus ini bahkan harus sampai memakan korban jiwa. Dan ini tidak bisa dibenarkan ya atas perspektif apapun lah. Jadi memang harus ditelusuri lebih jauh, diselidiki lebih dalam. Nah ini sesuai dengan pernyataan dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang mengatakan aparat keamanan dan aparat penegak hukum yang lalai hingga menewaskan dan memakan korban jiwa masyarakat sipil ini harus disanksi pidana, bukan hanya sanksi etik. Nah jadi yang disorot ini adalah juga dari segi etos kerja dari kepolisian sebagai penegak hukum. Nah, yang disorot juga di sini bukan hanya etos kerjanya, tapi ya masih dalam lingkup etos kerja sebenarnya. Karena ada yang janggal tadi kan di awal di Polsek Cinangka ini katanya ditolak seperti itu. Nah, jadi tindakan Polsek Cinangka Banten yang menolak permintaan korban dan tim rental dalam mengejar mobil ini, mereka waktu itu yang dimana dilaporkan kan ada di genggaman dari sejumlah oknum TNI AL. Nah, ini juga harus mendapatkan perhatian dari Polri. Nah, belum selesai kemarin ya. Kita ngomong soal kasus di DWP, Shell, ya. Di sana ada pemerasan penonton DWP, juga ada beberapa kasus penggunaan senjata api dari beberapa polisi yang memang punya hak untuk menggunakan, tapi lalai seperti itu. Nah, dalam penggunaan senjata api ini. Nah, ini ada muncul lagi persoalan baru, di mana dalam kasus ini pihak kepolisian melakukan kelalaian dalam pelaporan kasus dari masyarakat. Nah, itu disayangkan banget. Nah, di sini Kapolda Banten mengungkap bahwa adanya ketidakprofesionalan, mengakui ya, dari anggota dari Polsek Cinangka ini. Dan di mana akhirnya ini bisa sampai berujung ke penembakan. Akhirnya di sini Irjen Suyudi juga menyatakan setiap oknum, setiap anggota yang lalai ini akan ditindak berdasarkan aturan yang memang berlaku di kepolisian. Atas tindak tidak profesional ini, ya Shell, nah akhirnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan dimutasi dan total ada 3 polisi. Selain AKP Asep Iwan, ada 2 anggota Polsek Cinangka yang dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Mereka itu ada Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sama-sama dimutasi ke Yamna Polda Banten. Nah, Kompolnas di sini turut mengawal dan melihat ya kasus ini sekaligus menunggu hasil pemeriksaan dari Propam Polda Banten, di mana sanksi berat itu harus katanya mesti dijatuhkan bagi anggota polisi yang terbukti melanggar profesionalitas Polri. Ini bahkan udah melanggar profesionalitas kalau kata Kompolnas. Balik lagi nih, kata Amnesty mendesak juga pemerintah dan DPR untuk melakukan reformasi sistem peradilan militer yang merevisi Undang-Undang Peradilan Militer nomor 31 tahun 1997. Lu lahir tahun berapa, Shell? 97 lagi. 97. Sama gue juga 97. Ini berarti revisi undang-undangnya sudah harus dijalankan ya. Udah sama kayak umur kita nih. Iya lagi. Iya. Kita aja udah lihat quarter life crisis ya. Iya. Oke. Semoga ini bisa dilakukan di mana memang berdasarkan kajian dari Amnesty mendesak pemerintah dan juga DPR untuk melakukan kajian ini lebih lanjut, melakukan revisi ini. Revisi terhadap UU ini nantinya akan membawa dampak apa sih sebenarnya? Ini bisa memastikan bahwa pelanggaran hukum pidana umum dilakukan untuk personel militer dapat diproses nantinya. Jadi yang tadi disebutkan nggak cuman melulu soal etik, tapi juga bisa dipidana umum gitu. Nah, ini sesuai amanat Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Nah, di samping itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syahfikarno Laksono, di sini Dev Laksono juga mengatakan bahwa komisinya akan mengawasi penyelidikan kasus penembakan terhadap bos rental mobil ini. Nah, jadi sudah banyak pihak ya, mulai dari tadi Amnesty International, Kompolnas, dan juga bahkan dari Senayan nih, Dev Laksono juga menyatakan concern-nya, menyatakan perhatiannya. Nah, dikatakan penyelidikan kasus ini harus dilakukan secara terbuka, secara keseluruhan. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupi, nggak boleh ada pihak yang dibela, termasuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai penyebab dan juga motif dari penembakan nahas ini diketahui secara holistik seperti itu. Nah, mungkin kita penasaran juga TNI AL tanggapannya apa terkait dengan kasus ini yang memang jujur menghebohkan jagat media, masyarakat semuanya ngomongin ini. Nah, TNI AL menyatakan bahwa lembaganya akan mengevaluasi soal penggunaan senjata api di sini. Ya, betul sih, memang harus ada evaluasi serius menurut gue, karena dari kemarin juga udah kejadian berkali-kali kan soal polisi yang lalai penggunaan senjata api nggak sih? Nah, kita geser tadi dari segi penggunaan senjata api. Nah, tapi juga kasus lainnya yang jadi sorotan utama adalah bagaimana polisi mengabaikan laporan masyarakat. Yang rasanya bukan kali pertama, Shell. Yang dimana ini sebenarnya kan muncul perhatian baru. Kira-kira kalau di sini gue tanya, Shell, lu kalau mau lapor polisi itu, lu perlu bayar atau enggak, Shell? Kalau dari pandangan lu nih? Bayar gak ya? Harusnya sih kalau menurut gue nggak bayar, tapi gue sering dengar cerita orang
mereka harus bayar dulu loh baru bisa lapor. Nah itu dia kan yang bikin benernya bingung ya, bingung masyarakat, apalagi buat mereka yang ya harapannya sih adem-adem ayem aja ya, nggak ada masalah di hidupnya, nggak perlu melapor ke polisi, tapi kan mereka harus, dan mereka sebenarnya punya hak, dan ternyata nggak bayar, Shell. Memang nggak bayar harusnya, yang dimana sebenarnya ini udah sampai diomongin ya, karena ada banyak penolakan laporan, lalu juga ada pelayanan tidak memadai, ini sampai rame nih, netizen sampai rame, bahkan di media sosial itu bertanya, kalau memang laporan ini harus bayar, ya udah polisi coba deh kasih price listnya. Nah ini kan pastinya sangat disayangkan ya, karena harus ada biaya lapor polisi. Padahal harusnya nggak ada biaya lapor polisi gitu. Masyarakat ini punya hak untuk lapor polisi dan tidak harus bayar, karena bahkan sudah ada peraturannya, Shell, di sini. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Kepolisian Daerah Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astuti, menyatakan bahwa tidak ada biaya lapor polisi agar bisa diproses nantinya laporannya. Nah sebenarnya hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. KUHAP Pasal 1 Angka 24 ini menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Jadi sekali lagi, tidak ada biaya lapor polisi. Di sisi lain, sejumlah aturan telah membuat larangan bagi anggota Polri untuk meminta uang, meminta bayaran dari masyarakat yang saat bertugas. Nah, salah satunya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas. Bukan cuma itu, ada lagi nih, dalam menjalankan tugasnya seluruh polisi juga terikat dengan kode etik profesi yang tercantum dalam Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Jadi banyak nih sebenarnya lapisan-lapisan undang-undangnya. Nggak cuma dari undang-undang, tapi dari KUHAP, lalu bukan cuma KUHAP, tapi juga dari peraturan Kapolri gitu ya. Jadi banyak sekali, Shell, di sini. Jadi sebetulnya peraturan sudah jelas. Udah terjawab ya sekarang ya. Nggak bayar ya. Nggak bayar. Oke, berarti jangan takut kalau untuk lapor masalah ke polisi ya. Betul, jadi kita pun sebagai masyarakat tuh bisa tenang gitu loh. Kayak lu lah, Shell, kayak lu lagi mau liburan nih biar tenang tadi, mau rental mobil, mau apa, kayak semuanya kita tahu, oh kita bisa ngelapor ke polisi kalau kita kenapa-napa gitu. Iya, juga jadi kalau kenapa-napa, amit-amitnya kan gue nggak mau ya ada apa-apa, tapi kalau amit-amitnya kenapa-napa, ya udah tinggal lapor gak sih? Betul. Tapi jangan sampai gak sih kalau liburan ada apa-apa, malah gak enak. Ini ngomong liburan mulu nih, jadi pengen ngecekin harga tiket nih kan jadinya. Ikut-ikutan. Bentar deh, ini kemarin itu apa? Ceknya di aplikasi. Ya udah ntar lah ya kita obrolin nih, gue mau cek dulu deh. Beneran lo mau kemana?